Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke video tutorial Odoo 18 Community Edition. Di video sebelumnya saya menambahkan PDF ke dalam file quotation ya. File PDF itu nanti dikirim ke customer itu seperti ini nanti jadinya ya. Jadi kita ada penambahan satu file PDF di sini dan di bawahnya adalah logo quotation. Di bawahnya adalah data-data quotation seperti itu. Dan caranya adalah dengan menambahkan data di file data dokumen di dalam produk seperti ini ya. Oke, nah sekarang kita akan menambahkan hal yang sama, cuma prosesnya di tempat yang berbeda. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di Odoo ada di bagian configuration dan headers footers ya di sini. Ketika teman-teman klik di sini akan mengarahkan ke seperti ini ya. Dan ini adalah data-data header dan footers. Data-data header dan footers ini bisa kita tambahkan di dalam quotation. Cuma di Odoo ini bisa ditambahkannya ke dalam template saja. Jadi kita harus ke dalam quotation template dulu ya. Saya buka quotation template. Dan teman-teman bisa lihat di sini ada kursi lengkap ya atau office furniture ya. Misalnya saya pilih yang kursi lengkap ya, kursi kerja lengkap. Di sini teman-teman bisa lihat ada quote builder di sini. Nah, ini adalah data-data yang kita bisa tambahkan ke dalam PDF quotation ya. Jadi quote builder ini didapatkan ketika kita menambahkan headers dan footers di sini. Ini karena di sini datanya kosong karena semua data sudah masuk di sini ya. Misalnya saya hapus di sini. Lalu saya simpan. Dan misalnya saya tambahkan. Nah, ini akan muncul yang test header 2 ya di sini. Nah, setelah kita tambahkan di sini, bagaimana nanti tampilannya di dalam quotation? Oke. Saya contohkan satu ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 header 5 data quotation builder yang ada di quotation template kursi kerja lengkap ini. Oke. Lalu saya mau nambahkan satu quotation misalnya. Saya pilih Pak Sutoyo, lalu saya pilih templatenya adalah kursi kerja lengkap di sini. Otomatis tertambah di sini data-datanya, dan di sini teman-teman bisa lihat ada quote builder ya di sini. Nah, ini teman-teman klik. Oke, saya simpan dulu berarti. Oke, belum, masih loading ya berarti ya. Itu teman-teman bisa lihat di sini quote buildernya itu terisi ya, header dan footernya ya. Maksudnya header dan footer itu adalah header ini muncul, data-data ini akan muncul ketika data-data ini muncul di atas quotation detailnya ya. Oke, saya balik lagi biar teman-teman nggak bingung ke dalam quotation yang sudah kita buat di video sebelumnya ya, di 46. Bukan 46 tapi 45 sepertinya. Ya, 45. Ini teman-teman bisa lihat di sini ada header. Nah, ini header dan ini detailnya. Detail dari quotation. Jadi kalau misalnya kita menambahkan header di sini ada 1, 2, 3 dan footer 1, 2, itu artinya 3 ini di atas data ini karena header, dan 2 ini akan berada di bawah setelah data quotationnya seperti itu.
Jadi misalnya kita tambahkan satu ya, tambahkan satu header ya. Saya back dulu ini ya, biar teman-teman nggak bingung. Dan ini teman-teman bisa lihat di sini headernya 3, footernya 2 ya. Kalau saya ke kursi kerja lengkap di sini ada 5 ya, sesuai ya. Dan kalau teman-teman ibaratnya mau send email di sini, ini datanya belum bisa muncul. Kita coba ya, ini send email. Lalu saya download, saya send. Kita lihat nanti datanya sudah ada belum ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini datanya masih kosong ya. Datanya itu belum ada header dan footer. Nah, itu teman-teman harus mengklik dulu. Jadi ke halaman quote builder di sini, lalu pilih di sini. Saya mau tambahkan header, saya mau tambahkan juga terms and condition di sini. Lalu saya save. Dan setelah itu ini teman-teman bisa lihat ada perbedaannya ya. Di sini ada selectionnya. Dan kalau kita send email lagi di sini, nanti kita coba send ya. Kita send nanti data PDF-nya akan berubah sesuai dengan yang kita setting di dalam quote builder ini. Ini agak lama prosesnya ya. Sambil menunggu data pengiriman email ini, saya akan menunjukkan bagaimana kita menambahkan header dan footers ya di dalam quote builder itu. Jadi teman-teman di sini untuk menambahkan headers dan footers ini, teman-teman bisa tambahkan ke dalam new di sini. Nah, terus nanti teman-teman pilih dokumen tabnya ini dia header atau footer. Maksudnya adalah sebelum data quotation atau di bawah data quotation gitu. Dan teman-teman harus mengupload file. Filenya ini adalah file PDF. Jadi saya pilih misalnya ya, file PDF. Saya pilih yang footer page misalnya di sini. Contoh di sini ya. Nah, nanti otomatis data headers dan footer ini name-nya akan sesuai dengan nama filenya ya. Nah, quotation template-nya saya tambahkan misalnya di kursi kerja lengkap dan office furniture. Proses penambahannya cukup sampai di sini. Teman-teman bisa simpan saja nanti di sini atau ganti nama ya. Di sini misalnya halaman footer. Ya. Lalu teman-teman save di sini. Oke. Kita lihat di kursi kerja lengkap di sini. Saya refresh, dia otomatis nanti ada data quote builder yang barusan kita tambah. Nah, ini halaman footer. Ya. Saya coba kembali lagi ya ke dalam proses SO yang 00047. Nah, ini teman-teman lihat di sini proses pengiriman email sudah selesai. Dan kalau kita zoom atau kita view di sini akan berubah. Ya, seperti ini. Jadi headernya ini, datanya ini, data quotationnya, dan di sini ada terms and condition. Ya, karena kita menambahkan header dan terms condition ya. Dan teman-teman bisa lihat di sini otomatis yang header footer halaman yang baru kita tambahkan, halaman footer ini langsung ditambah ya. Otomatis ngeload, tapi ini nggak dipilih ya. Sehingga tidak muncul. Misalnya saya tambahkan di sini ya, saya pilih juga. Jadi ini ada headers, lalu data quotationnya dan ditambah footer di sini ya. Ada footer dan terms and condition. Oke, ini saya simpan. Setelah saya simpan, ini saya close dulu. Lalu saya send email lagi di sini. Ini proses send emailnya agak lama karena Odoo melakukan merger antara file PDF header, data quotation, dan 2 halaman footer PDF ya.
Jika teman-teman merasakan lama di sini bisa di turn up ya mungkin ya halamannya, proses penambahannya itu. Nah ini teman-teman bisa lihat penambahannya berhasil nih. Kita coba ya view datanya ya. Ya ini ada headernya. Lalu di sini ada data quotationnya dan ini adalah sampel halaman footer. Dan di sini adalah terms and condition. Teman-teman bisa lihat di sini di halaman headers itu ada semacam nama dari customer ya. Nah, itu bisa ditambahkan ya di dalam code builder. Tapi data-datanya itu harus disetting ke dalam PDF yang kita upload ya. Oke, misalnya kita ke halaman header dan footer lagi ya. Saya ke halaman header dan footer, kita lihat di sini halaman headers di sini. Saya edit ya. Nah, teman-teman bisa lihat halaman header ini adalah halaman untuk header yang tampil di sini ya. Dan teman-teman bisa lihat di sini menambahkan dua dynamic fields ya di sini. Yang pertama adalah name dan partner ID name ya di sini. Nah ini agak teknikal ya. Jadi kalau teman-teman merasakan ini teknikal, bisa developer saja yang nanti melakukan setting seperti itu. Tapi teman-teman bisa tahu kalau misalnya PDF-nya itu kita bisa merge, kita gabungkan. Lalu kita juga bisa menambahkan data dari detail quotation seperti nomor SO dan nomor quotation dan nama customer kita. Teman-teman bisa lihat di sini ada penjelasan ya, ini karena dokumen yang dari Odoo ya. Jadi sampai di sini mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti cara penambahan quote builder di sini ya di quotation ya. Dan ini hanya bisa ditambahkan di dalam template ya. Jadi kalau misalnya kita membuat satu quotation tanpa template itu nggak muncul di sini ya. Itu sebagai catatan buat teman-teman jika ingin menambahkan quote builder di Odoo. Sampai di sini mudah-mudahan video tutorial ini bisa bermanfaat. Saya cukupkan, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.